Selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Mari kita kembali datang kepada Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama-Mu kami tetap segar pagi ini. Kami tetap puas dengan apa yang kami alami sepanjang malam dan pagi hari ini. Kami tahu Tuhan berjanji seperti fajar yang bersinar setiap pagi. Itulah kasih Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan ada bersama kami dalam persekutuan kami pagi hari ini, dan kami akan mendengar suara-Mu melalui hamba-Mu. Kami akan mendengar isi hati-Mu, nasihat-nasihat firman Tuhan yang sungguh berguna bagi kami semuanya. Kami menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali, walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Tapi saya percaya orang-orang yang mencintai Tuhan, dimanapun kau berada, Tuhan selalu menyatakan rahmat-Nya, Tuhan selalu menyatakan kasih sayang-Nya untuk kita semuanya. Haleluya. Hari ini pembacaan kita di dalam Yesaya 53 dan Yesaya 54, kekasih Tuhan. Saudara, Yesaya 53 dan 54, saya akan mengambil beberapa ayat dari Yesaya 54 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dan seterusnya. Ya, Yesaya 54 ayat kedua. Di sana dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Ya, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Bapak Ibu, ada 3 ayat yang saya baca pagi hari ini, ayat 2, 3, dan 4. Kalau kita perhatikan, ayat 3 dan ayat 4 ini adalah akibat dari ayat yang kedua. Ya. Ayat 3 dan ayat 4, terutama ayat 3, itu adalah akibat dari ayat yang kedua. Berarti ayat yang kedua kita harus melakukannya. Nah, hari ini kita belajar apa yang kita harus lakukan dari ayat 2. Di sana dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu. Saudara tahu, tempat kemah secara rohani itu bicara soal hati kita. Ya. Jadi artinya gini, saudara mau terima janji Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang ketiga itu kan luar biasa. Di ayat ketiga itu dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu artinya janji Tuhan itu kita akan meraih hal-hal yang lebih besar lagi, ya, di dalam segala kehidupanmu, dalam segala bidang dalam kehidupanmu. Di sana dikatakan keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Tempat bangsa-bangsa itu bukan bicara sesuatu yang mudah, bukan berbicara sesuatu yang kecil. Tetapi memperoleh tempat bangsa-bangsa itu berarti keturunan kita akan menjadi orang-orang penting. Bukan di dalam secara lokal. Bangsa-bangsa itu bicara soal internasional. Ya, saya sebetulnya belum membicarakan ayat 3. Tapi saya ingin kita belajar ayat 2 dulu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Kemah itu bicara soal hati. Kemah ini bicara soal tempat hati kita. Nah, Tuhan bilang, lapangkan, perluas hatimu.
jangan memiliki hati yang sempit, gitu ya. Jadi artinya melapangkan itu artinya memperluas. Memperluas apa? Memperluas hati. Jadi saudara, artinya begini secara rohani. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, janji-janji yang luar biasa, yang kita harus lakukan pertama, perluas hatimu. Jangan izinkan iblis mempersempit hati kita. Jangan izinkan iblis membatasi hati kita. Karena kita ini, maaf ya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang hati kita ini terlalu kecil. Kita disakiti hati orang sedikit, kita sudah dendam. Kita dibicarakan yang negatif dan kita mendengar itu, kita difitnah, kita sudah menyimpan di hati kita. Kita dendam, kita benci, kita kepahitan, kita apalagi, kita tidak bisa mengampuni dan sebagainya. Itu artinya hatimu sempit. Tapi Tuhan bilang pertama, hatimu harus diperluas. Nah, hati harus diperluas. Artinya gini, kita siap. Mau apapun terjadi, kita siap. Mau orang memperlakukan apapun kepada kita, kita mau alami masalah-masalah yang besar, kita mau mengalami proses-proses yang sulit, kita mau mengalami lembah-lembah yang dalam, kita siap. Perluas hatimu. Artinya melapangkan, itu memperluas. Jangan membatasi, Tuhan, tidak kuat Tuhan, saya terjepit Tuhan. Oh, dibicarakan orang sedikit, aduh, kita sudah tidak bisa tidur, gitu ya. Dibicarakan orang sesuatu yang negatif, aduh, kita sudah rasanya sudah dunia ini mau runtuh. Itu artinya hatimu masih sempit. Seorang yang punya hati yang luas, tempat kemah yang lapang, dia siap apapun yang terjadi. Kalau saya bilang apapun yang terjadi, bilang berarti apa saja loh saudara. Bukan hal-hal yang positif saja, bukan hal-hal yang baik saja menurut kita, tapi hal-hal yang sangat buruk. Mungkin kita dipermalukan, mungkin pada satu hari kita dihina, kita dihabisi nama baik kita. Ya, itu kesalahan kita atau tidak? Saya tidak bicara soal itu, tapi pada saat-saat tertentu kita harus mengalami masalah-masalah seperti itu. Lapangkan hatimu, luaskan hatimu. Engkau siap untuk menerima apa saja. Menerima apa saja. Ya saudara, jangan sedikit-sedikit sakit hati. Jangan sedikit-sedikit membalas. Jangan sedikit-sedikit kepahitan. Jangan sedikit-sedikit benci. Jangan sedikit-sedikit disimpan di hati. Saya tahu hatimu belum luas. Hatimu belum lapang. Tapi yang pertama, lapangkan tempat kemah. Memperluas hati. Yang kedua, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Ini tempat kediaman ini, bentangkan, itu artinya gini, orang kalau membentangkan sesuatu, itu ditunjukkan, dibentangkan, orang akan melihat. Ya, tenda-tenda yang dibentangkan di satu tanah lapang, di satu area begitu, orang akan melihat, oh, tempat kemah itu sudah siap, sudah dibentangkan. Artinya gini, kita mesti menunjukkan kepada masyarakat, bukan kepada orang yang di sekitar saja, minimal orang yang di sekitar kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini sudah siap. Ya, hati kita sudah luas. Kita ini orang sampai melihat bahwa kita diinjak-injak harga diri kita pun, kita ini menunjukkan betapa kuatnya hatimu, betapa luasnya hatimu. Engkau diperlakukan dengan sangat tidak adil. Orang akan melihat, tunjukkan kepada orang, engkau tidak sakit hati. Jangan menunjukkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar. Ya, tapi tunjukkan, bentangkan, menunjukkan secara langsung bahwa ketika engkau dipermalukan, engkau bisa mengampuni. Ketika engkau dibuat susah, engkau tetap bisa memberkati. Ketika engkau diinjak,
engkau ternyata tidak sakit hati, tapi engkau membalas, mendoakan orang itu. Ditunjukkan, ya. Saya ingin sampaikan begini, saudara. Banyak orang Kristen yang tidak berani menunjukkan sesuatu yang baik gitu ya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang, kadang-kadang orang-orang yang tidak seiman, justru orang-orang yang tidak seiman dengan kita mesti menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara, 2 tahun terakhir ini saya bergabung di satu grup teman-teman saya waktu sekolah. Saya kalau nggak salah saya pernah cerita, saya ini setelah 2 tahun 3 tahun ini saya ketemu dengan seseorang teman saya yang dulu masih teman sekelas waktu saya sekolah di Santa Maria. Ternyata dia bilang begini, James, ayo kamu tak masukin grup ya. Oke, itu saudara. Mereka tuh mencari saya, padahal saya tidak kemana-mana, saya hanya di Surabaya, tetapi mereka tidak pernah menemukan saya. Ya, mereka dengar-dengar kalau saya ini pendeta, tapi mereka tidak pernah bisa tahu konteks saya, gitu ya. Tiba-tiba saya melayani di sebuah gereja di Malang, tiba-tiba ada satu teman saya hari itu jadi jemaat di situ, mendengar khotbah saya, mendengar firman Tuhan saya, lalu dia senang, ajak saya foto, saya dimasukkan ke grup. Setelah saya masuk di grup itu, saudara, Tuhan bicara sama saya begini. Saya dulu, maaf, ketika saya sekolah di Santa Maria, saya sangat rasialis gitu ya. Saya dulu orangnya sangat pilih-pilih teman gitu ya. Jadi artinya saya tidak bisa membaur kepada semua teman. Saya pilih-pilih orang-orang tertentu yang menjadi teman saya. Tetapi saat saya sekarang menjadi hamba Tuhan, saya ingat puluhan tahun yang lalu saya sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Mereka punya kesan bahwa saya itu orangnya sombong, saya itu orangnya pilih-pilih. Orang-orang yang putih-putih saja saya mau bergaul, tapi saya tidak suka, saya menghina sama orang-orang yang kulitnya tidak sama, gitu kan. Bapak, Ibu, Saudara, saya bergabung dengan grup itu, tiba-tiba Tuhan bilang sama saya gini, tunjukkan bahwa engkau berbeda. Tunjukkan kepada mereka. Dan saudara, maaf, mereka banyak orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, ada beberapa yang seiman, tapi lebih banyak yang tidak seiman. Saudara, mulai saya bergabung dengan mereka, hampir setiap bulan, kadang-kadang 2 bulan sekali, saya ajak mereka makan. Ya, saya traktir mereka. Kadang-kadang tidak ada acara apa-apa, saya kirim makanan ke mereka. Wah, saudara tahu rumahnya tuh jauh-jauh di Gresik, ada yang di mana, saya kirim via Gojek makanan-makanan untuk mereka. Sehingga mereka melihat saya, James, kamu kok berbeda sama dulu. Aduh, kamu sekarang jadi pendeta. Kamu sekarang berubah ya. Kamu sekarang baik. Dulu enggak mau kumpul sama kami hitam-hitam. Kamu sekarang berbeda. Kamu sekarang jadi orang yang baik. Aduh, aku senang melihat kamu berubah. Dan saudara tahu, firman Tuhan bilang, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Tunjukkan bahwa kita ini berbeda daripada yang dulu. Tunjukkan kita berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Yang kedua itu. Yang ketiga, janganlah menghemat. Panjangkan tali-tali kemahmu. Saudara, menghemat ini seolah-olah kata menghemat ini sebetulnya kan baik. Hemat itu kan baik. Ada satu pepatah bilang hemat pangkal kaya. Tapi beda dengan hemat dengan kikir, itu beda tipis, saudara. Tapi firman Tuhan bilang janganlah menghemat. Artinya gini, saudara, ketika Tuhan mau berkati kita, Tuhan mau jadikan kita di ayat ketiga, ya, kita harus tidak boleh berhemat. Untuk apa? Memanjangkan tali, janganlah menghematnya. Menghemat itu artinya gini, kita mesti menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jangan suka perhitungan, gitu ya. Di gereja, di pergaulan kita, di masyarakat, kadang-kadang kita terlalu hemat dengan apa yang kita miliki. Ya, bukan cuma berbicara secara uang, bukan bicara tentang uang saja. Kadang-kadang kita sangat berhemat dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dan kita perhitungan ini, itu, dan sebagainya. Firman Tuhan bilang jangan menghemat.
Artinya gini, engkau harus lebih banyak sentuh orang. Engkau harus lebih banyak membantu orang. Engkau harus lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik bersama-sama dengan orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan. Saudara perhatikan, jangan menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Artinya gini, kita harus memanjangkan belas kasihan kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita harus memanjangkan perbuatan-perbuatan baik. Jangan sampai pikirnya begini, akan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Benar, yang menyelamatkan adalah pengorbanan Yesus. Tapi jangan pernah lupa, orang Kristen harus melakukan perbuatan kasih, perbuatan baik. Karena Kristus Yesus Tuhan itulah Allah, itu adalah kasih. Sebab itu jangan pernah lupa, kita harus memanjangkan tangan-tangan kita untuk menjangkau orang-orang yang terlantar, orang-orang yang butuh pertolongan-pertolongan. Nah, saudara, dan di sana dikatakan ayat 2 ditutup dengan kata-kata, pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Saudara lihat, tali kemah ya, yang mau kuat, dihantam angin keras, tetap tidak terbang, tidak roboh, patok-patoknya harus kokoh. Artinya gini saudara, artinya gini, jangan pernah lupa, imanmu harus dipatok yang kuat kepada Yesus Kristus. Tuhan bilang, hatimu diperluas. Bentangkanlah, tunjukkan perbedaan, tunjukkan perbuatanmu, hal-hal yang baik dalam hidupmu. Ketiga, banyak menolong orang. Jangan berhemat. Bantu orang-orang yang terlantar, bantu hamba-hamba Tuhan. Yang keempat, panjangkan tali-tali. Artinya kita harus semakin banyak menjangkau mereka. Jangan menyayangkan sesuatu. Yang terakhir di ayat 2 berkata, iman kita harus tetap kokoh. Artinya gini, ketika kita sudah melakukan yang lain, kita mungkin akan dipuji. Kita mungkin akan disanjung-sanjung. Seperti saya alami saat-saat ini. Orang memuji saya, orang bilang begini, orang mengkagum dengan keadaan saya, dengan ini, dengan itu, dan sebagainya. Tapi dengar, kalau kita punya patok yang kokoh, kita punya iman yang teguh kokoh, kita dipuji, kita tidak terbang. Ya, saudara, kita tidak menjadi sombong. Semakin kita dipuji, semakin kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang semakin kita tunjukkan, Tuhan yang semakin kita tonjolkan. Ini loh Tuhanku, Yesus Kristus, yang jauh lebih besar. Aku tidak kena, aku tidak kelihatan. Jangan pernah kalau patokmu tidak kuat, imanmu tidak kuat, ketika Tuhan mengizinkan engkau disanjung, engkau dipuji, engkau dikagumi orang, engkau dibutuhkan ke sana kemari, saudara tidak kuat imanmu. Saudara mulai goyah, mulai tinggi hati, mulai arogan, mulai congkak, mulai kepala kita mulai tidak bisa nunduk, kepala kita mulai ke atas terus. Perhatikan, akibat dari ayat 2, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan akan memberkatimu tanpa batas. Ke kanan dan ke kiri itu artinya no limit. Itu Tuhan yang akan lakukan untuk kita. Perhatikan, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Tadi saya bilang, bangsa-bangsa bilang tentang internasional. Berkat dari bangsa-bangsa juga termasuk. Ya, keturunanmu, anak-anakmu akan berhasil, akan menjadi orang-orang yang besar secara internasional di dunia, bukan di Indonesia saja, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kota-kota yang sunyi artinya gini, tempat-tempat yang dulu gersang, kering, tidak diinjak orang, tidak didatangi orang, ternyata Tuhan percayakan pada kita, tempat itu akan menjadi ramai, tempat itu akan menjadi semarak, karena Tuhan yang membuatnya seperti itu. Dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi sesuatu yang baik untuk kita, nasihat yang luar biasa untuk kita. Saya percaya
pagi ini kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terus yang memegang kendali dalam hidup kami. Semua ayat yang kedua kami lakukan. Kami akan belajar melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Dan kami akan melihat Tuhan hasilnya. Kuasa-Mu, janji-janji-Mu akan membuat kami mengalami janji di ayat yang ketiga. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan, berkati kami semuanya di dalam perkenanan-Mu. Kami datang kepadamu dan kami membuka hari ini. Sepanjang hari ini hari yang diberkati Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan, hari yang diperkenan Tuhan, dan Tuhan ada bagi kami semuanya. Haleluya. Tuhan, kami percaya ada berkat yang besar sepanjang hari ini. Ada hal-hal yang ajaib terjadi pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.